Oke, sudah nyala ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, baik, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Kita melanjutkan, silahkan duduk. Kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita membahas tentang smart city ya. Apa smart city itu sebenarnya kan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kota ya. Dan salah satu upaya itu sebenarnya juga untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan kota yang ada ya. Nah, persoalan kota itu ternyata banyak sekali ya. Terutama yang berkaitan dengan masyarakatnya ya, warga kotanya dan sebagainya. Nah, ternyata permasalahan-permasalahan di perkotaan itu tidak hanya tentang warganya ya. Berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul di kota akibat dari perkembangan kota ya. Berbagai macam fungsi-fungsi yang ada di kota itu ternyata juga memberikan dampak kepada wilayah perkotaan ya. Hari ini saya akan membahas tentang itu, tentang permasalahan-permasalahan umum di perkotaan ya. Sekaligus kita akan membahas juga tentang bagaimana upaya untuk penanganannya ya, penanganan dari permasalahan kota ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar berbagai macam permasalahan kota ya, sudah banyak sekali diberitakan di media sosial, media massa, media berita dan sebagainya ya. Bahkan kalian mungkin juga merasakan sendiri bagaimana kondisi lingkungan di perkotaan itu akan sangat berbeda dengan di desa. Baik, kenapa bisa timbul berbagai macam permasalahan itu? Ya. Atau sebentar. Iya. Kenapa kok bisa timbul permasalahan-permasalahan di kota itu? Mulai dari masalah penduduknya, karena perkembangan penduduk yang begitu pesat di kota itu ya. Yang namanya perkembangan penduduk di kota itu kan timbul atau muncul karena adanya dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk itu ada karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi atau mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu bisa penduduk masuk atau datang ya, dan penduduk yang keluar dari desa, ada dari kota itu ya, dari daerah itu, dari wilayah itu. Nah, semakin banyaknya penduduk yang masuk atau semakin banyaknya pertambahan penduduk, semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada itu tentu saja akan berdampak kepada banyaknya lahan yang harus digunakan untuk permukiman penduduk ya. Jadi permukiman penduduk. Ini dari sisi lahan perkotaan adalah perubahan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang terbuka atau fungsi-fungsi yang lebih rendah, misalkan pertanian, menjadi permukiman. Ya. Minggu yang lalu saya ada dua kata yang berbeda antara permukiman dan pemukiman. Kalau pemukiman itu apa? Proses ya. Pemukiman itu proses orang untuk bermukim pada suatu wilayah tertentu atau sekelompok orang untuk bermukim di suatu wilayah tertentu. Tetapi kalau permukiman adalah tempatnya, wilayahnya ya. Wilayah tempat orang itu bermukim. Sudah bisa membedakan ya permukiman. Nah, ternyata kalau di negara atau di kota-kota besar seperti Jakarta ya, seperti Jakarta. Permasalahan permukiman itu sangat kentara sekali ya, sangat jelas sekali.
Ini saya berikan, nah seperti ini ya. Saya tidak urutkan saja, tapi kita fluent kita mengalir saja ya. Masalah permukiman di Jakarta ini sangat jelas banget ya. Bahkan seperti di negara-negara berkembang yang lain, di Bangkok, di Manila ya, ataupun di negara-negara berkembang yang lain itu ternyata kondisinya seperti ini. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh. Kenapa terjadi permukiman kumuh? Ya. Orang pendatang yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan lahan yang secara legal, biasanya akan menempati wilayah-wilayah yang sebenarnya itu terlarang. Ya. Seperti di pinggir-pinggir kali, seperti di rawa-rawa yang harusnya itu tidak untuk bermukim, tetapi untuk lahan hijau, lahan terbuka hijau gitu. Mereka terpaksa membuat rumah-rumah bedeng ya, untuk tinggal di sana. Dan itu tidak hanya 1-2 keluarga. Makin lama, banyak sekali warga atau orang yang berkumpul di sana untuk bermukim dengan bahan yang seadanya. Ya, kondisinya jadinya seperti ini. Ini kayak sampah ya, tapi sebenarnya ini rumah-rumah. Dan itu banyak terjadi di Jakarta, dan meskipun beberapa kali pemerintah Jakarta itu melakukan pembersihan, penertiban lahan ya, ternyata itu tidak memberikan hasil yang bisa dipertahankan secara lama itu. Tetapi akan muncul. Permukiman kumuh itu ya terjadi seperti itu. Jadi karena adanya satu proses pemukiman warga yang tidak sesuai dengan fungsi lahan itu sebenarnya ya. Fungsinya untuk lahan terbuka hijau ya, wilayah terbuka hijau, tetapi dipakai untuk bermukim dengan bahan yang seadanya. Ada dari papan, dari bekas-bekas triplek, bekas-bekas seng, bahkan kardus. Tempatnya di mana? Tempatnya di sengketan sungai, ya, pinggir sungai, di bawah jembatan, atau di rawa-rawa di kota Jakarta itu kan ada tanah terbuka yang sebenarnya itu adalah badan air. Ya. Dan air itu misalkan ada waduk, ataupun embung, ataupun situ, kalau orang sana menyebutnya situ. Situ itu artinya sebenarnya badan air berupa danau kecil gitu ya. Nah, itu di sana dipakai untuk bermukim. Ini permukiman kumuh munculnya seperti itu. Dan tentu saja dengan adanya permukiman yang kumuh seperti ini, masalah-masalah lain akan muncul ya, selain pemandangannya yang cukup mengerikan seperti ini. Masalah-masalah yang lain akan muncul. Masalah kesehatan, masalah kerawanan bencana kebakaran misalkan ya. Ini kan bahan yang bahan-bahan yang mudah terbakar ini ya. Kayu-kayu, kardus-kardus itu. Ada percikan api sedikit gitu bisa terbakar dan merembet dalam wilayah yang cukup luas, cakupannya luas. Ya, ini permukiman kumuh. Ada istilah permukiman kumuh, ada istilah permukiman liar. Ya. Pernah dengar? Permukiman kumuh dan permukiman liar? Pernah dengar? Kalau kumuh itu sebenarnya adalah dilihat dari kenampakannya. Yang tidak tertata, ya, asal-asal bangun, kemudian tidak tidak menunjang kesehatan, ya, tidak layak huni, itu sebenarnya yang disebut sebagai permukiman kumuh. Tetapi kalau permukiman liar itu sebenarnya dilihat dari sisi legalitasnya, ya.
Kalau permukiman liar itu dilihat dari sisi legalitasnya. Nah, tentu saja yang namanya liar itu tidak memiliki izin bangunan, IMB, izin mendirikan bangunan. Atau bahkan itu bukan tanah miliknya. Wes, piye bukan tanah miliknya, dipakai untuk tempat tinggal, dibangun rumah untuk tempat tinggal tanpa izin. Nah, itu liar sekali. Nah, maka dari itu sering sekali pemerintah, terutama pemerintah kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu sering melakukan penggusuran-penggusuran kepada permukiman-permukiman liar seperti itu. Ya. Pernah dengar? Ya. Kemudian upaya-upaya pemerintah adalah ya pendekatan kemanusiaan ya. Selain dia menggusur, kemudian diberikan tempat yang lebih layak untuk dihuni. Misalkan saja ada rusunawa. Rusunawa tahu? Rumah susun sederhana. Rusunawa ya. Rumah susun sederhana. Ada yang digratiskan, ada juga yang berbayar dengan nilai yang cukup terjangkau. Harga yang cukup terjangkau. Kalau di Solo itu ada rusun apa ya? Di Juruk. Itu sebenarnya kan untuk memfasilitasi warga yang tidak mampu untuk membeli lahan yang cukup untuk tempat tinggal, tetapi cukup membeli atau menyewa kamar di rusunawa atau rumah yang ada di rusunawa. Itu kan petak-petak ya, rumah-rumah petak yang cukuplah untuk keluarga kecil gitu. Tapi kalau keluarga besar dan sak brayat ya tahu nggak akan muat ya. Jadi rumah petak yang sederhana yang bisa dihuni untuk jangka waktu yang cukup lama. Itu ya rusunawa. Ini sebenarnya upaya penanganan. Nah, seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara pencegahan ya atau upaya preventif. Tahu preventif artinya? Pencegahan. Kalau lawannya preventif adalah kuratif. Pencegahannya seperti apa misalkan? Jakarta itu setiap tahun ketika sehabis hari raya Idul Fitri, itu kan orang-orang mudik dari Jakarta itu pulang kampung, gitu. Selalu membawa keluarganya, handetolannya, ponakane, temennya, tetangganya itu untuk bekerja di Jakarta, dibawa ke Jakarta. Karena orang-orang kampungnya melihat dia sukses di Jakarta, pengen juga ikut ke Jakarta. Nah, tetapi sebagian juga tidak ada kepastian apakah di Jakarta nanti juga akan mendapatkan pekerjaan yang layak atau tidak. Kalau tidak ada yang menjamin, tentu saja sebaiknya tidak datang ke Jakarta. Nah, pemerintah melalui operasi justisinya, operasi justisi itu biasanya dilakukan di terminal, di stasiun, ya, untuk mencegah supaya orang-orang yang datang ke Jakarta dan belum jelas apakah akan mendapatkan pekerjaan, apakah akan mendapatkan tempat hidup di Jakarta itu untuk tidak menetap di Jakarta. Silahkan kembali pulang. Jadi secara selektif pemerintah itu mencegah supaya orang datang ke Jakarta dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan yang belum jelas di sana. Apalagi tidak punya keterampilan dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu upaya preventif. Upaya preventif. Nah, upaya kuratifnya seperti apa? Penanganan kalau itu sudah terjadi. Ya, dari gubernur ke gubernur itu memiliki cara sendiri ya, Gubernur Jakarta itu. Ternyata ada yang secara kuratif itu membuat kebijakan untuk menggusur permukiman-permukiman kumuh seperti ini. Ya. Secara kuratif menggusur itu.
Dan kemudian pendekatan administrasinya tentu saja ya kelengkapan administrasinya, supaya hak-hak mereka itu bisa dipenuhi gitu. Kemudian menempatkan mereka untuk bisa mendapatkan tempat yang layak di rusun Nawa, rumah susun sederhana ya. Seperti itu. Tetapi ya ada kalanya yang pemerintah yang cukup intens menggusur tapi tidak memberikan solusi tempat yang baru. Cukup menggantikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Sebenarnya kok pemerintah cukup baik ya. Itu bukan tanah miliknya tapi diberikan ganti rugi ya. Ya itu manusiawi ya, pendekatan humanisme pemerintah. Ini upaya kuratif. Jadi ada upaya preventif, ada upaya kuratif. Nah kalau itu bukan sekedar permukiman kumuh tetapi permukiman ilegal bagaimana? Ya pendekatannya pendekatan legalitasnya. Ada izinnya tidak? Apakah ini tanah milik sendiri atau sewa atau apa statusnya? Tanpa ada status, tahu-tahu menempati di situ. Ya, sangat ilegal. Ya. Maka pendekatannya pendekatan legalitas, pendekatan hukum. Kalau itu menyalahi aturan hukum, maka silahkan untuk tidak menempati wilayah itu. Ya, ini permasalahan permukiman kumuh dan kemiskinan di kota seperti itu. Ada permasalahan yang lain ya. Misalkan ini, yang berkaitan dengan industrialisasi di kota. Ya, permasalahannya cukup jelas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa meliputi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ada lagi pencemaran apa? Suara, ya, pencemaran suara. Jadi kebisingan itu juga menimbulkan dampak yang tidak sehat terhadap diri manusia ya. Dampaknya juga buruk ya. Ini polusi udara ini ya, contoh gambaran kota Jakarta ini. Ini foto bukan pada pagi hari. Pada siang hari bisa saja terjadi seperti ini karena udara di sana cukup kotor ya. Karena ada asap dari industri, pabrik-pabrik. Jadi seperti kabut. Jam 10 pagi masih seperti pagi-pagi buta gitu ya. Ada kabut seperti ini. Jadi peningkatan macam-macam muncul dari mana polusi itu ya. Bisa dari industri, bisa dari kendaraan bermotor. Pagi-pagi apalagi ya. Sudah jalan macet, polusi udaranya dari kendaraan bermotor cukup tinggi juga. Karena emisi yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan itu cukup berbahaya bagi kesehatan. Apalagi kendaraan-kendaraan yang sudah cukup tua, ya, yang kemudian menimbulkan asap cukup pekat, itu sangat mengganggu kesehatan, terutama karena adanya udara yang tercemar, ya, seperti ini. Pencemaran lingkungan, ini kumuh-kumuh banget ya. Pencemaran lingkungan itu biasanya karena kesadaran manusianya di dalam membuang sampah itu ternyata masih sembarangan. Pencemaran lingkungan karena limbah dan pembuangan sampah. Sampah itu ternyata tidak menjadi masalah di kota-kota saja, ya, di kota-kota besar saja. Ya. Di Jogja, tahu ya Jogja ya, akhir-akhir ini menjadi masalah yang cukup berat di kota Jogja, terutama karena TPS Piungan itu ditutup. Tahu TPS Piungan? Tempat pembuangan sampah akhir di Piungan itu sebagai TPS-nya Yogyakarta itu sekarang kan mulai ditutup ya.
mulai ditutup dan pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya untuk membuat TPS yang baru di Cangkringan, tetapi juga itu belum mencukupi karena belum sepenuhnya jadi. Akibatnya adalah sampah-sampah yang menumpuk di kota Jogja itu cukup banyak. Tempat-tempat atau titik-titik pembuangan sampah yang tidak tercover oleh kendaraan DPU untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah itu menjadi masalah tersendiri bagi warga di sana. Seperti ini. Dan krisis lingkungan seperti ini biasanya terjadi di lingkungan kumuh tadi. Seperti di awal ada permukiman kumuh, sudah kumuh ditambah krisis lingkungan di sana ya. Krisis lingkungan itu terjadi karena polusi dari kegiatan manusia, kemudian menyebabkan kerusakan habitat. Tahu habitat ya? Misalkan sungai itu ada habitatnya, ada ikan, ada hewan-hewan yang ada di sungai gitu. Rusak, banyak yang mati ya. Biasanya di pantai-pantai utara Jakarta sering terjadi kematian-kematian ikan yang disebabkan oleh pencemaran air dari industri yang ada di Jakarta. Ya. Pencemaran itu menyebabkan matinya makhluk hidup yang ada di pantai itu, ikan, udang, atau bahkan burung camar yang makan bangkai itu ikut mati karena ikut teracuni oleh limbah-limbah industri di Jakarta. Seperti ini, jadi ada pencemaran lingkungan, ada krisis lingkungan. Punahnya spesies, ya. Jadi kalau di pantai itu dulu ada spesies ikan khas pantai itu, makin lama makin habis. Bukan karena diambil oleh manusia atau dieksplorasi, tapi mati karena keracunan oleh limbah industri. Ya. Nih, ruang terbuka hijau. Kalau hidup di desa kan enak ya. Ruang terbuka hijaunya cukup luas. Bahkan tempat tinggal kita selama ini adalah di lahan yang cukup terbuka. Pinggir sawah atau pinggir kebun. Seger ya, dengan pemandangan alam yang begitu indah dan segarnya. Kalian yang tinggal di Bali kemarin bendino piknik ya. Setiap hari itu menikmati indahnya pemandangan. Mosok Doni dari Denpasar jalan-jalan sampai ke Singaraja naik motor. Malam-malam lagi ya. Nah banget. Ya Don. Dalam rangka menjenguk teman-temannya yang ada kegiatan P2AMB di Expo. Nah itu sebenarnya itu kan jadi keinginan sebagian umat manusia ya. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang seger, udara yang segar, ya. Tidak rumit seperti di kota-kota. Jadi kebanyakan kota-kota itu tidak memiliki ini, tidak memiliki ruang terbuka hijau. Kalau di Solo sudah membuat tempat-tempat yang sebenarnya itu rawan bencana jadi tempat terbuka hijau ya. Mengubah tanggul-tanggul di Bengawan Solo itu menjadi ruang terbuka hijau, dibuat taman-taman, ditanami dengan berbagai macam vegetasi atau pohon-pohonan yang bisa untuk merecycle oksigen supaya lebih bersih. Ya. Menyerap polusi udara yang timbul akibat industrialisasi melalui proses proses yang dilakukan oleh vegetasi itu. Proses apa namanya? Oksidasi. Proses pengolahan makanan oleh tumbuh-tumbuhan itu biasanya kan memerlukan oksigen atau mengeluarkan oksigen sehingga udara menjadi segar gitu. Menjadi segar. Nah, tempat-tempat terbuka hijau ini sangat diperlukan untuk manusia supaya hidup lebih nyaman ya. Kalau di Jakarta sudah polusinya berat, tetapi ruang terbuka hijaunya
sangat minim. Ya. Akibatnya, ya mungkin kalau kalian dolan-dolan ke Jakarta kok udaranya panas banget, atau gampang keringat dan gatal-gatal, itu karena memang polusi udaranya yang cukup tinggi dan ruang terbuka hijaunya itu kurang ya. Dampak masyarakat perkotaan yang kehilangan tempat itu adalah masyarakat kurang bisa beraktivitas untuk bersantai, beraktivitas, berinteraksi. Ya. Kualitas udara juga menurun karena minimnya paru-paru kota. Nah, paru-paru kota sebagai paru-paru kota. Kenapa disebut sebagai paru-paru kota? Kalian kalau belajar tentang anatomi tubuh manusia mungkin ya, di sana ada paru-paru yang memompa udara supaya bisa masuk ke jantung. Jadi memompa oksigen ya, memompa oksigen. Jadi sebenarnya itu untuk membuat sirkulasi oksigen itu di kota itu menjadi lebih baik. Sirkulasi udara lebih baik. Menyaring udara yang penuh dengan polusi, penuh dengan berbagai macam polutan-polutan yang ada di situ, kemudian menjadi bersih lagi. Ya, menjadi lebih bersih lagi dan tingkat oksigennya tinggi. Itu yang menyebabkan udara jadi segar ya. Selain udara segar kan ya juga sebagai tempat rekreasi ya, karena di situ bisa bersantai ya, berkumpul dengan keluarga, dengan teman-temannya, sekedar selfie-selfie. Itu rekreasi itu ya menurunkan ketegangan ya. Jauh dari ketegangan karena rutinitas sehari-hari yang cukup berat. Kota kan biasanya bekerja, bagi mereka yang bekerja di industri itu, apalagi tempat kerjanya jauh dari tempat bermukimnya, biasanya akan mengalami stres. Pagi-pagi harus sudah berangkat, habis subuh berangkat gitu, sampai di tempat jam 7 sudah mulai kerja, sampai jam 4 sore, ya, terus pulang lagi sampai rumah setelah maghrib, tahu-tahu sampai rumah sudah capek, tidur. Ya. Rutinitas yang seperti itu menyebabkan munculnya stres yang cukup berat bagi warganya. Maka tempat-tempat yang walaupun sekedar tempat ruang terbuka hijau itu kecil, tapi bisa untuk menetralisir stres, ya, menetralisir stres. Atau tempat-tempat hiburan yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Ya. Oke, ruang terbuka hijau sudah. Nah, ini juga. Ini ya. Kemacetan lalu lintas itu juga menimbulkan dampak yang cukup tidak baik ya bagi warga. Stres ya. Di Solo saja ketika ada satu titik sedang ditutup ini, ternyata akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa di tempat-tempat yang lain ya. Jalan-jalan yang dulu nggak terlalu padat, sekarang sudah jadi padat sekali. Kalian kalau datang ke kampus lewat mana ya? Ngemplak ya. Ngemplak atau jalur sana. Ngemplak itu kalau pagi luar biasa padat. Atau bahkan di depan masjid yang baru, Sayat ya. Itu bisa ngantri berlama-lama di situ untuk sekedar bisa lewat, apalagi yang pakai roda 4. Makanya saya lebih cenderung pakai roda 2 karena yang available sekarang itu. Dan itu akan lebih mudah untuk berkendara. Kemacetan luar biasa itu bisa membuat ketegangan sebelum bekerja. Ya, supaya tidak supaya bisa lancar ya saya pakai roda 2 saja. Oke, baik. Kemacetan ini apalagi di kota seperti Jakarta ya. Volume kendaraan itu ternyata makin lama makin tinggi ya. Jumlah kendaraan yang beredar di kota Jakarta itu peningkatannya luar biasa. Tidak seimbang dengan infrastruktur jalan yang dibangun.
ya, tidak seimbang dengan infrastruktur jalan yang dibangun. Meskipun di sana ada tol yang bertumpuk-tumpuk itu ya, sudah lebar bertingkat, ternyata juga belum bisa mencukupi kebutuhan jalan untuk jumlah kendaraan yang begitu besar di Jakarta. Akibatnya yang terjadi adalah kemacetan. Apalagi dalam waktu tertentu, misalkan jam masuk kerja, berangkat kerja, atau pulang kerja. Peak seasonnya seperti itu ya. Waktu-waktu puncak macet itu ya jam 6, jam 7, jam 8 ketika berangkat kerja ya. Kalau sore jam 3, jam 4, jam 5 macet lagi. Nah, bagaimana penanggulangannya? Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah. Contoh lagi-lagi Kota Jakarta. Kota Jakarta itu menerapkan ganjil genap. Tahu ganjil genap ya? Kalau hari dengan tanggal ganjil, maka yang boleh beredar di Kota Jakarta atau melewati jalan-jalan tertentu itu harus nomor ganjil. Ya, nomor ganjil. Di luar nomor ganjil atau nomor genap tidak boleh lewat situ. Supaya apa? Volume kendaraannya menurun. Paling tidak kan separuhnya ya. 50% kendaraan yang boleh beredar saat itu. Tujuannya supaya tidak terjadi kemacetan seperti ini. Apakah efektif? Ya di awal-awal efektif. Ya. Tetapi makin lama yang namanya jumlah kendaraan itu juga makin banyak. Maka upaya yang lain selain ganjil genap bisa saja adalah pembatasan kendaraan yang berumur lebih dari 5 tahun. Ya, jadi kendaraan-kendaraan yang lebih dari umur 5 tahun silahkan dijual keluar dari Jakarta. Ya. Kenapa begitu? Satu, kendaraan yang baru tentu saja polutan yang dikeluarkan atau emisi yang dikeluarkan oleh knalpot kendaraan akan lebih kecil ya. Kendaraan-kendaraan tua itu sudah polutannya tinggi. Emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan tua itu kan cukup tinggi. Dan kemudian warga yang mampu untuk membeli kendaraan baru itu juga terbatas. Artinya, intinya sebenarnya adalah membatasi jumlah kendaraan yang ada di Jakarta. Jadi wajar kalau ke Jakarta itu kok kendaraannya bagus-bagus. Ya karena yang tua-tua sudah silahkan dijual ke luar Jakarta. Makanya di Jawa Tengah itu banyak kendaraan plat B itu bukan mereka orang Jakarta. Orang Jawa Tengah yang membeli kendaraan plat Jakarta. Orang Bandung yang membeli kendaraan orang plat Jakarta banyak ya. Sampai kemarin ada peristiwa bobotoh yang menghajar kendaraan plat B, oh ternyata warga Bandung sendiri. Itu kendaraan Jakarta yang dimiliki oleh orang Bandung. Di Solo ini juga masih banyak kendaraan-kendaraan plat B yang sebenarnya itu adalah penjualan kendaraan-kendaraan tua, bukan tua banget sebenarnya ya. Tetapi ya sudah berumur di atas 5 tahun dari Jakarta dengan harga yang cukup murah. Itu ya sebabnya kenapa kok upayanya begitu gigihnya pemerintah Jakarta supaya volume kendaraan di sana cukup bisa ditampung di sarana prasarana jalan, ditampung di infrastruktur jalan seperti ini. Ini upaya ya, upaya pemerintah. Oke. Nah, ini pengelolaan sampah tadi ya. Ini contoh gambar dari Kota Yogyakarta ya. Pemerintah Kota Jakarta, TPS ini ditutup. Ini di mana tadi? Di Piungan ya. TPS Piungan. Pengumuman ditutupnya TPS Piungan ini ternyata karena sosialisasinya juga mendadak, maka masyarakat yang biasanya membuang sampah ke sana ya tetap saja membuang sampah. Akibatnya adalah penumpukan sampah yang begitu besar volumenya
sehingga menimbulkan pencemaran udara, bau, mengganggu lingkungan di sekitarnya. Ya, masyarakat Piungan sendiri juga keberatan tentu saja ya. Bagaimana TPS ini sudah ditutup, tetapi masyarakat Kota Yogyakarta masih membuang sampahnya di sana. Ya. Dampak negatif dari sampah kan tentu saja tentang pencemaran lingkungan seperti tadi ya, penyebaran penyakit, masalah sosial. Ya. Kompleksitasnya tinggi masalah sampah itu. Nah kalau Solo bagaimana Solo? Solo punya TPS Putri Cempo, sekitar Mojosongo situ ya. Dan sekarang sudah dikelola supaya volume sampah itu bisa cepat menyusut seperti apa. Dibangunlah PLTS, apa itu? Pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, bahkan menurut penelitian dari dosen UNS itu, volume sampah yang harus dibakar di PLTS itu ternyata masih kurang ya. Artinya TPS Putri Cempo itu masih defisit sampah. Loh, defisit sampah. Tenaga yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari PLTS itu, PLTSA, itu ternyata tidak tercukupi dari volume sampah yang ada di Putri Cempo. Masih defisit. Ya, PLTS itu per hari perlu 500.000 meter kubik. Tetapi sampah yang ada di sana itu hanya sekitar 300-an kubik, 300-an ribu kubik. Artinya masih defisit sekitar 200-an ribu. Ya, ini bisa memungkinkan kalau menerima sampah dari kabupaten di sekitarnya. Jadi kalau Sragen masih perlu buang sampah, silahkan datang ke Putri Cempo supaya volume untuk mencukupi PLTS itu bisa tercapai ya. Loh, sampai Solo seperti itu ya, lain dengan Yogyakarta. Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan sampahnya itu pernah ingin bekerja sama dengan Kabupaten Klaten waktu itu ya, 5 tahun yang lalu. Ya tetapi ya pemerintah Kabupaten Klaten menolak. Menolaknya kenapa? Menolaknya karena TPS yang ada di Klaten, yaitu di sekitar Pedan sana, Troketon, TPS Troketon namanya, di Pedan itu volumenya makin lama makin tinggi dan pengolahan sampah yang ada di sana itu rusak. Ya. Jadi sebenarnya ada mesin pengolah sampah supaya sampah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, untuk pupuk dan sebagainya ya. Ternyata rusak dan tidak bisa memperbaiki, yaitu kemampuan SDM-nya yang kurang ya. Sudah ada teknologi yang cukup bagus tetapi tidak bisa memeliharanya dengan baik ya. Akibatnya pemerintah Kabupaten Klaten menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah pemerintah Kota Yogyakarta di dalam pengelolaan sampahnya. Silahkan dicari solusi yang lain ya. Maka solusinya Kota Yogyakarta misalkan dengan membangun TPS baru di daerah Cangkringan, di pegunungan lereng Merapi sana ya. Supaya volume sampah yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta itu bisa dikelola di TPS Cangkringan. Tahu Cangkringan di kabupaten mana? Sleman ya. Jadi di lereng Merapi. Ini solusi ya. Karena kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik ya tentu saja berdampak negatif terhadap lingkungan, penyebaran penyakit dan masalah-masalah sosial. Kenapa kok masalah sosial? Recycling sampah yang ada di Putri Cempo itu ternyata juga pro kontra. Kenapa begitu? Orang-orang yang hidup
dari mengambil manfaat dari sampah itu ternyata kehilangan mata pencarian sebagiannya. Biasanya mereka datang ke TPS Putri Cempo itu untuk mengambil sebagian sampah yang masih bisa dimanfaatkan, ya, pemulung, ambil kardus, ambil seng-seng bekas, ambil apa saja yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Nah, ternyata sampahnya sudah mulai habis ini bersaing dengan PLTS, ya. Jadi pemulung-pemulung itu juga ada yang keberatan dengan adanya PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Jadi recycling sampah juga memberikan dampak yang sangat positif, di sisi yang lain juga berdampak negatif. Ya. Masalah-masalah sosial yang lain misalkan saja, ya. Bahan-bahan bekas yang seharusnya menjadi sampah kadang dipakai untuk permukiman kumuh di Jakarta tadi. Permukiman kumuh di Jakarta itu dibangun dengan memanfaatkan barang-barang bekas, ya, triplek bekas, seng bekas, papan-papan bekas, ya, yang sebenarnya itu sudah tidak ada manfaatnya secara optimal. Ya. Jadi sangat berbahaya bagi lingkungan itu jika terjadi kebakaran, ya, akan sangat, masyarakat di situ akan sangat rugi. Ya, itu kira-kira berbagai macam permasalahan kota. Nah, saya ingin bertanya dengan kalian ini. Upaya preventif apa supaya masalah sampah di kota-kota besar itu tidak menjadi masalah yang lebih parah? Ayo, silakan berpendapat. Upaya pencegahan apa supaya masalah sampah di kota besar itu menjadi lebih ringan atau tidak menjadi masalah yang menjadi besar? Preventif, ya, upaya pencegahan. Dimulai dari mana sebenarnya? Pemilahan sampah, oke, baik. Pemilahan sampah. Sampah-sampah organik biasanya, ya, yang bisa dipakai untuk diolah menjadi pupuk organik. Apa namanya? Nah, ekoenzim. Ya. Ekoenzim itu sebenarnya adalah pupuk organik, ya, diolah yang lebih lanjut gitu, ya. Kalau di pupuk organik itu kan sebenarnya ada proses fermentasi bahan-bahan organik, ya. Bahan organik itu misalkan sampah dari sayuran, buah-buahan, kulit buah, atau bahan-bahan pangan yang lain. Itu bisa diolah menjadi pupuk organik, ekoenzim, dan sebagainya. Atau sebagai media cacing. Tahu cacing? Cacing untuk pakan ikan, ataupun bahan farmasi. Cacing untuk bahan farmasi, betul kan? Pernah dengar? Pernah dengar cacing yang dipakai sebagai bahan farmasi? Tifus, cacing tanah, cacing gilik, ya. Atau untuk pakan ikan, pakan ternak, bebek, dan sebagainya. Itu medianya adalah media sampah. Ya. Jadi kalau di ekonomi itu ada yang namanya green economy atau recycle economy, ya, yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Ya. Jadi dengan pemilahan itu, maka sampah-sampah yang tidak bisa di recycle lagi bisa langsung ke TPS untuk dimusnahkan atau dipakai untuk keperluan PLTSA seperti di Solo itu, ya. Atau tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ini jadi momok tersendiri, ya.
Sekarang itu karena sulitnya membuang sampah di tempat-tempat yang di kota itu kan tidak ada kebun misalkan ya. Kalau di desa kan punya kebun di belakang yang bisa digali untuk menimbun sampah di situ dan bisa terurai gitu ya. Kalau di kota kan tidak ada. Lahannya saja sangat terbatas ya. Maka yang terjadi adalah mereka membuang di luar lingkungannya. Kalau yang benar mestinya di tempat sampah dan kemudian dari tempat sampah bisa diangkut ke tempat pembuangan TPS ya, tempat pembuangan sampah. Tetapi ada sebagian yang karena itu berbayar, mereka membuang sembarangan ya, membuang sembarangan di pojok-pojok pasar misalkan supaya akibatnya di titik itu terjadi penumpukan sampah yang cukup tinggi. Sudah membuat bau yang tidak sedap, pemandangan tidak baik ya. Masalah-masalah seperti itu menjadi masalah yang cukup pelik ya. Ini pengelolaan sampah yang tidak efektif. Tadi sudah. Nah, ini infrastruktur perkotaan yang tidak memadai. Bagi kota-kota yang kurang getol terhadap pembangunan infrastruktur itu tidak mampu mengimbangi perkembangan kota, perkembangan jumlah penduduknya, perkembangan fungsi-fungsi yang ada di atasnya, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang dengan sarana prasarana yang dibutuhkan. Contohnya apa? Kemacetan tadi ya. Kemacetan itu terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan sehingga membutuhkan sarana prasarana jalan yang cukup. Tetapi karena sarana jalan itu kurang cukup, maka yang terjadi adalah padatnya kendaraan yang ada di jalan. Terjadilah kemacetan. Itu yang terjadi sebenarnya. Infrastruktur. Kemudian ini ya, misalkan jalan rusak. Nah ini akhir-akhir ini ya syukur alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mulai nambal-nambal jalannya. Saya itu pernah berpikir ini waktu puasa kok tidak mulai segera diperbaiki jalan-jalan ini. Waktu puasa Ramadan yang lalu ya. Sampai Syawal selesai juga belum diperbaiki. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai diperbaiki ya. Jalan antara Solo sampai Daleman itu. Dulu kan lubang-lubang banget. Nah, ternyata memang keterlambatan pengelolaan anggaran untuk jalan itu menyebabkan tidak segeranya perbaikan jalan. Ya, jalan-jalan rusak. Dulu waktu jalur jalan antara Solo ke arah Grobogan, ya kan, rusak berat juga ya, yang harusnya menjadi tanggung jawab provinsi dan akhirnya negara turun tangan untuk membangun jalan yang cukup memiliki kualitas yang bagus dengan dicor. Cor betonnya cukup tebal ya, segini, 30 cm lebih. 30 cm. Nah, sekarang kerusakan jalan itu sudah ditangani. Ini ya, jalan rusak, listrik yang padam. Ya sarana-sarana yang ada di kota itu kan kompleks ya. Mulai dari jalan, jaringan listrik, jaringan air, jaringan apa lagi? Komunikasi, apalagi? Kompleks ya, cukup kompleks. Dan kebutuhan untuk pemeliharaan berbagai macam infrastruktur itu memerlukan anggaran yang cukup tinggi juga. Seperti Sukoharjo tadi. Sukoharjo, siapa yang Sukoharjo? Seperti Sukoharjo tadi, ketika ada keterlambatan pencairan anggaran karena berbagai macam faktor ya, maka pemeliharaan jalan juga akan terhambat dan kerusakan jalan akan semakin parah. Kemudian investasi yang kurang dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi penyebab utama. Jadi sebenarnya kesadaran pengelola atau pemerintah setempat itu
untuk menginvestasikan sebagian anggarannya dalam pemeliharaan infrastruktur itu sangat tinggi, sangat penting. Tanpa itu, ya kerusakan-kerusakan sarana prasarana itu akan semakin parah, ya, akan semakin parah. Misalkan saja ini, selain jalan apa ya, misalkan yang sering terjadi itu kerusakan saluran air minum, ya. Kerusakan saluran air minum, bocor misalkan ya. Kalau ada satu titik saluran air minum yang bocor, kemudian sampai air itu keluar dan mengalir kemana-mana itu, justru akan memicu kerusakan yang lain. Apa contohnya? Kerusakan jalan yang ada di situ. Tergenang kan? Tergenang. Jadi aspal itu kalahnya sama air ya biasanya. Banyak aspal-aspal yang mengelupas karena tergenang air setiap hari, itu, maka akan rusak. Semakin memperparah kerusakan yang lain. Ya. Contoh sarana prasarana yang lain yang sering terjadi gangguan adalah listrik ya. Tetapi kinerja PLN itu sekarang sudah mulai bagus ya. Artinya ketika terjadi gangguan, masyarakat mengadu tentang gangguan itu, PLN segera menangani. Misalkan ada pemadaman listrik yang tidak sengaja, terjadi pemadaman listrik ya, atau gangguan listrik gitu. Kalau ada warga yang melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile namanya, itu pihak PLN segera menindaklanjuti. Saya sering menggunakan itu ya, karena ternyata listrik di rumah saya itu karena jaringan tua ya. Jaringan tua itu sering terjadi gangguan karena kabelnya yang aus. Begitu saya menggunakan aplikasi itu, meminta bantuan untuk segera ditangani gangguan listrik, ternyata pihak PLN segera menanggapi dan segera memperbaiki. Nggak sampai 15 menit datang, kemudian kondisinya seperti apa, dicek lapangan dulu, oh yang mati karena begini-begini, langsung ditindaklanjuti. Cepat sekali ya, cepat sekali. Ini kinerja lembaga PLN ya, bukan dari pemerintah daerahnya. Apalagi ya, jaringan apa lagi? Telekomunikasi, ya mungkin kualitas jaringan telekomunikasi dalam satu kota itu juga sering terganggu dengan turunnya kecepatan internet dan sebagainya ya. Ya, tetapi di kota-kota besar servis-servis seperti itu sudah mulai baik ya servis. Oke, kita lanjutkan. Nah, tantangan-tantangan yang sering terjadi dalam masalah-masalah perkotaan itu sebenarnya dimulai dari perencanaan kota yang kurang terintegrasi ya. Perencanaan kota yang tidak terintegrasi itu misalkan apa ya? Contohnya, Kota Solo membangun jalan harus terintegrasi dengan jalan-jalan lain yang ada di kota kabupaten di sekitarnya. Ya. Ya kan? Jadi jalan itu sebenarnya menghubungkan kota itu dengan kota yang lain ya. Tentu saja harus terintegrasi dengan wilayah yang lain. Atau terintegrasi itu dalam artian integrasi dengan kebutuhan masyarakat. Terintegrasi dengan tata guna lahan. Terintegrasi dengan sistem transportasi. Terintegrasi dengan hal-hal yang lain. Artinya, integrasi itu sebenarnya upaya untuk efisiensi. Misalkan sekarang ini ada perbaikan jalur jalan, ya toh? Sebentar lagi, sebulan kemudian ada penggalian lagi karena jalur PAM, rusak lagi kan jalannya. Sudah selesai, diuruk, bulan berikutnya penggalian lagi kabel Telkom. Kapan bagusnya jalan itu ya? Itu contoh bagaimana pembangunan
sarana prasarana itu tidak terintegrasi dengan baik. Ya, di daerah kalian sering terjadi begitu? Jalan sudah diperbaiki, 3 bulan kemudian pada penggalian di pinggir jalan, katanya pemasangan pipa PAM. Rusak lagi kan? Rusak lagi. Sudah ditutup, sebelah sana digali lagi untuk penanaman kabel PLN. Ya, seperti itulah contoh ketidak terintegrasinya pembangunan sarana prasarana, infrastruktur. Ya, jadi yang diperbaiki adalah integrasi perencanaan pembangunan kota. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa dalam 1 tahun itu yang harus dikerjakan pada satu jalur tertentu, maka sekali gali, sekali perbaikan, pekerjaan-pekerjaan lain juga harus segera diikuti, gitu ya. Jadi sebelum perbaikan jalan, penggalian dulu untuk jalur PAM misalkan ya, jalur air minum. Sekaligus sampingnya ada jalur kabel dan sebagainya. Selesai ditutup, baru perbaikan, dan itu dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak akan mengganggu pembangunan infrastruktur itu. Ya, itu contoh integrasi. Jadi semua aspek yang holistik seperti itu perlu pertimbangan yang cukup bagi pemerintah. Nah, ini contoh-contoh solusi bagaimana perencanaan kota yang terpadu itu. Pemerintah harus menerapkan perencanaan kota yang terpadu berkelanjutan, jangan setengah-setengah. Jangan parsial-parsial per sektor gitu ya, seperti tadi ya. Maka tidak akan selesai. Kemudian infrastruktur perkotaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari kota itu. Kebutuhannya tentang sampah, kebutuhannya tentang transportasi, kebutuhan tentang listrik, sarana-prasarana yang lain itu harus dicukupi ya, harus dicukupi. Nih, ruang terbuka hijau yang cukup, yang luas tadi ya, supaya paru-paru kota itu bisa bekerja dengan baik sehingga memberikan dampak pada sehatnya udara, ya, sehatnya udara di kota itu sehingga memberikan kenyamanan di dalam hidup masyarakat, kenyamanan penghuni kota itu. Pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang penting juga ya. Bagaimana masyarakat itu harus terlibat di dalam pengelolaan wilayahnya. Ya. Misalkan pengelolaan tentang sampah. Peran masyarakat cukup tinggi di situ ya. Supaya tidak membuang sampah sembarangan, supaya mau terlibat di dalam pengelolaan sampah, supaya mau memberikan ide-ide kreatifnya untuk mengolah sampah yang efisien seperti apa ya. Misalkan ada alat di Jogja itu ada alat untuk memusnahkan sampah dengan cepat dengan energi yang cukup hemat. Jadi sampah dibakar dengan kemudian ada kipas angin yang tinggi sehingga pembakarannya lebih sempurna dan residunya kecil gitu ya. Residu itu sisa-sisa pembakaran itu kecil. Itu contoh ide masyarakat yang kreatif. Jadi keterlibatan aktif masyarakat itu sangat diperlukan di dalam perencanaan dan pengelolaan kota. Ini adalah solusi penanganan masalah sampah selain solusi-solusi atau pencegahan-pencegahan secara preventif yang di depan tadi ya. Ada pertanyaan? Ini bahannya habisnya. Jadi kalau ada gambar gunung miring ini artinya selesai ya ceritanya. Ada yang perlu? Silakan berpendapat atau refleksi tentang perkuliahan kita hari ini. Mas Doni? Oke, sudah jelas? Oke, baik ya. Kita minggu depan akan membahas tentang IKN ya. Saya ingin meninjau dari sisi manajemen IKN.
Mulai dari planning, organizing, actuating sampai monitoring, monefnya seperti apa ya. Dan kemudian sampai sekarang eksekusinya seperti apa ya. Itu menjadi bahan kuliah kalian minggu depan, kira-kira itu sebagai materi terakhir ya. Materi terakhir, dan berikutnya, minggu depan berikutnya akan kita review semua materi kuliah kita sebagai bahan ujian akhir. Oke, setuju? Setuju, oke ya. Oke, baik, saya cukupkan sekian sebelum presensi, saya tutup perkuliahan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.